Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prakosobrianto, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Video ini juga tentunya sebagai syarat tugas mata kuliah legal drafting yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Nasih. Nah, pergeseran atau pengalihan kekuasaan legislatif ya dari presiden ke DPR yang dihasilkan oleh perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Itu setidaknya mencatat beberapa hal. Nah, yang pertama adalah dengan menggeser kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR, berarti memperkuat kedudukan dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Lalu yang kedua adalah ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa presiden pun berhak mengajukan RUU berhadapan dengan kewajiban konstitusional DPR ya dalam proses pembentukan undang-undang. Lalu poin yang ketiga adalah pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR membawa konsekuensi peningkatan peran anggota DPR, khususnya dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU. Lalu dominasi presiden pun dalam mengajukan RUU dalam persidangan di DPR pun tidak bisa dilepaskan dari kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni selain lebih responsif dalam memahami tuntutan kebutuhan hukum ya masyarakat lewat berbagai undang-undang. Lalu bisa juga memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai jika dibandingkan juga dengan DPR dalam hal mempersiapkan RUU tentunya. Nah, praktik ketatanegaraan ini pun di mana pemerintah cenderung lebih mendominasi dalam mengajukan RUU dibandingkan dengan lembaga legislatif. Nah, ini sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Menurut Jimli Ashidik, kecenderungan demikian juga terjadi di negara-negara seperti di Eropa sejak akhir abad ke-20. Nah, yang memang memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah untuk mengambil hak inisiatif untuk menyusun dan mengajukan RUU. Nah, seperti di Prancis dan di Jerman. Lalu berbagai negara lainnya ya tentunya. Nah, RUU yang diajukan pun oleh pemerintah selalu lebih banyak daripada RUU yang diajukan oleh para anggota parlemen. Nah, beliau pun berpendapat juga bahwa praktik ketatanegaraan itu di mana pihak pemerintah cenderung lebih mendominasi dalam mengajukan RUU dibandingkan dengan lembaga legislatif. Nah, pada umumnya pun disebabkan juga oleh beberapa hal. Yang pertama itu pemerintah yang paling banyak memiliki informasi atau paling mengetahui mengenai seperti apa, kapan dan mengapa sesuatu kebijakan harus diatur dengan undang-undang. Nah, di samping itu juga para anggota lembaga perwakilan yang juga politisi ya itu memang tidak disyaratkan harus memiliki kualifikasi sebagai perancang undang-undang. Nah, lalu yang poin kedua adalah tenaga ahli atau orang-orang yang memiliki keahlian teknis mengenai sesuatu hal yang perlu dituangkan dalam undang-undang, paling banyaknya berada di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan yang dapat lebih mudah diakses oleh fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, lalu yang terakhir yang ketiga adalah pemerintah juga memiliki persediaan dana atau anggaran yang paling banyak untuk membiayai segala sesuatu yang berkenan dengan kegiatan penelitian dan perancangan undang-undang. Nah, berbeda dengan pemerintah yang memiliki beberapa kelebihan dalam hal mempersiapkan naskah RUU. Nah, lembaga legislatif ini memiliki keterbatasan ya tentunya dalam mempersiapkan RUU. Nah, anggota parlemen pun yang terdiri dari para politisi itu memang tidak dipersyaratkan harus memiliki kualifikasi teknis sebagai perancang undang-undang. Hal yang sama pun juga terjadi di Indonesia. Nah, rekrutmen anggota DPR lewat pemilu pun tidak mensyaratkan bahwa setiap calon anggota DPR harus memiliki
kualifikasi teknis sebagai perancang undang-undang. Pasal 150 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Legislatif, bisa dibilang juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hanya menilai kemampuan calon anggota DPR, dari dua syarat, yaitu cakap berbicara, menulis, dan berbahasa Indonesia, serta berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA, atau pendidikan lainnya yang sederajat. Nah, menetapkan juga salah satu syarat untuk setiap anggota DPR harus memiliki kualifikasi teknis perancang undang-undang. Memang tidak lazim dalam sistem rekrutmen anggota lembaga ya secara perwakilan di berbagai negara. Nah, apalagi fungsi utama ini pun lembaga perwakilan itu tidak hanya sebatas pada fungsi membentuk undang-undang, melainkan juga memiliki fungsi pengawasan dan fungsi budget juga. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi DPR dalam mengajukan RUU, persiapan naskah RUU pun cukup dilakukan oleh staf ahli atau tenaga profesional yang cukup dan handal dalam bidang perancangan undang-undang. Nah, selain itu juga lambatnya pergerakan DPR ya, itu dibandingkan juga dengan pemerintahan dalam hal mempersiapkan naskah RUU. Juga pun disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah DPR juga cenderung lebih memusatkan perhatian pada fungsi pengawasan, bisa juga dengan rapat dengan pendapat atau meminta keterangan yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengan pejabat pemerintah dan berbagai departemen. Nah, kunjungan kerja DPR ya itu dengan pejabat pemerintah pun ya, dengan departemen. Nah, lalu kunjungannya itu pun ke daerah atau studi banding ke luar negeri. Itu lebih menarik juga perhatian para anggota DPR jika dibandingkan dengan pekerjaan mempersiapkan RUU untuk meningkatkan fungsi legislatif DPR. Nah, lalu yang kedua adalah DPR belum membuka ruang yang lebar bagi masyarakat dan organisasi non pemerintah serta akademisi dari berbagai perguruan tingkat perguruan tinggi ya, untuk melakukan kerjasama dalam rangka mempersiapkan naskah RUU. Nah, berhubung karena kekuasaan membentuk undang-undang telah berada pada DPR, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, sementara Presiden hanya berhak mengajukan rencana undang-undang, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengingat karena Presiden juga berhak mengajukan RUU pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak tertutup juga kemungkinan bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif juga ya, itu mengajukan RUU dengan materi serupa yang semula telah dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR. Nah, bahkan tidak tertutup juga kemungkinan RUU dengan materi yang sama juga dapat diajukan oleh anggota DPR dengan mendasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana jika muncul dua RUU yang ingin mengatur sesuatu hal yang sama, yang satu berasal dari anggota DPR, yang satunya berasal dari Presiden. Nah, apakah DPR juga memprioritaskan agenda pembahasan terhadap RUU yang diajukan oleh DPR? Lalu pertanyaan yang timbul tadi ya, yang saya sebutkan itu sesungguhnya tidak perlu muncul jika pada penyusunan program legislasi nasional ya atau prolegnas telah ditetapkan agenda RUU yang akan menjadi prioritas bagi kebutuhan hukum nasional. Nah, lewat penyusunan program legislasi nasional yang tadi sebelumnya dibahas, itu juga ditetapkan pembagian coupling RUU yang akan dipersiapkan oleh Presiden dan DPR. Nah, hanya dengan cara demikian dapat dihindari juga munculnya RUU dengan materi yang sama yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 telah memerintahkan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam suatu undang-undang. Nah, perintah ketentuan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 pun telah dijabarkan lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pun tidak secara tegas mengatur mengenai tata cara pembahasan terhadap dua usul rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dan anggota DPR terkait dengan pokok masalah yang sama.
Lalu ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan juga bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ya tentunya untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu ketentuan tersebut dengan jelas menunjukkan juga bahwa Presiden masih memiliki peranan penting ya dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, jadi meskipun kekuasaan legislatif terus bergeser dari Presiden ke DPR, namun Presiden pun tetap memegang peranan penting dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, tanpa adanya persetujuan Presiden, maka suatu RUU pun tidak akan pernah berubah status menjadi undang-undang. Nah, terlepas dari soal Presiden mendominasi pengajuan RUU, nah terkait juga dengan soal keterlibatan Presiden bersama DPR dalam membahas RUU untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, sesungguhnya tidak ada bedanya ya dengan praktik tata negaraan pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu bagi Suwoto Mulyo Sudarmo itu menjelaskan juga praktik pembuatan undang-undang pun pada dasarnya tidak menunjukkan adanya penerapan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi lebih pada sistem kekuasaan terpadu. Nah, jadi sistem yang menampakkan adanya koordinasi yang erat antara Presiden dan DPR, ini perbedaannya ini pun hanya terletak pada lembaga yang memegang kekuasaan legislatif. Nah, naskah Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan kekuasaan pada Presiden ya pada pasal 5 ayat 1. Lalu sementara naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang baru hasil dari perubahan yaitu meletakkan kekuasaan legislatif pada DPR pasal 20 ayat 1. Praktik pembentukan undang-undang selama ini juga menunjukkan bahwa Presiden memang tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembahasan RUU hingga pada tahap persetujuan bersama atas suatu RUU untuk ditetapkan menjadi UU dalam persidangan di DPR. Nah, dalam proses pembahasan RUU hingga pada tahap persetujuan bersama di DPR, Presiden diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Dalam praktik itu pun pembahasan RUU ini dilakukan pada tahap pembicaraan tingkat 1, sedangkan persetujuan bersama pun dilakukan pada tahap pembicaraan tingkat 2. Nah, meskipun Presiden tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan dan persetujuan bersama dalam proses pembentukan undang-undang di DPR, tapi kehadiran menteri pun yang mewakilkan Presiden tidak mengurangi makna ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keterlibatan menteri bersama DPR pun dalam pembahasan RUU ya untuk mendapatkan persetujuan bersama itu merupakan rangkaian proses yang menentukan sahnya suatu undang-undang dalam arti yang material. Nah, praktik selama ini menunjukkan bahwa setiap RUU yang dibahas dalam persidangan di DPR, terutama RUU yang diajukan oleh DPR pada umumnya berakhir dengan persetujuan bersama. Yang bisa dimaksud adalah DPR dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menggariskan bahwa jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Nah, ketentuan pasal 20 ayat 3 tersebut pada dasarnya sama dengan rumusan pasal 20 ayat 2 naskah Undang-Undang Dasar 1945. Lama kala pun Presiden berkehendak untuk mengajukan kembali RUU itu pada masa sidang pembahasan berikutnya. Nah, lalu maka Presiden pun harus mengeluarkan surat-surat baru ya, termasuk surat tugas baru kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nah, yang artinya surat Presiden yang pertama yang kepada pimpinan DPR itu termasuk surat tugas kepada Menteri pada dasarnya hanya berlaku sekali atau yang bisa disebut en malik. Lalu pembahasan RUU ini pun hingga mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Menteri ya yang ditunjuk oleh Presiden itu juga memiliki arti penting dalam konteks ilmu perundang-undangan karena dengan lahirnya persetujuan bersama ya itu maka berakibat pada perubahan status RUU untuk
RUU itu ya itu menjadi undang-undang. Nah, lalu karena persetujuan bersama ini dikeluarkan oleh keputusan DPR dalam rapat paripurna, maka dengan sendirinya sudah terjadi tindakan pengesahan dalam arti material. Nah, oleh karena itu suatu RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang pun pada prinsipnya tidak bisa lagi diubah sehubungan dengan adanya keputusan DPR yang mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Jadi setiap tindakan untuk mengubah substansi RUU yang telah disetujui bersama yang menjadi undang-undang itu pun pada dasarnya menyangkali adanya persetujuan bersama yang pernah diputuskan dalam rapat paripurna. Uh, Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dan materi pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.